Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nina Nurdin. Saya dari kelas Statistika A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup. Pengertian Islam: agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, iman, keimanan, atau kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Pengertian Islam menurut para ulama: Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan Umar RA tentang apa itu Islam, dan beliau menjawab Islam itu adalah bahwa engkau mengakui tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau sanggup melakukannya. Berikutnya Umar bin Khattab menjelaskan Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam terdapat 3 hal, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Berikutnya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaziri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh keikhlasan. Berikutnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan Islam ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya. Kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah. Berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Misalnya amar ma'ruf, nahi munkar, berjihad, memberi nasihat, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mewajibkan umatnya untuk selalu mendapatkan semaksimalnya, tetapi usahanya lah yang diwajibkan hasil semaksimalnya, sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Adapun orang yang ditolak ikut ataupun tidak ikut urusan Allah, melalui sabda Nabi Muhammad, kita ingatkan agar melakukan amar ma'ruf, nahi munkar sesuai dengan kemauan kita. Ibnu Qudamah dalam bukunya Mutakhasar Minhajul Qasim menyatakan bahwa dalam beramar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan kemampuan dan rasional. 3 strategi dan tingkatan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama yaitu dengan tangannya, maksud dengan teladan yang baik dan tindakan nyata sesuai profesi atau kedudukannya masing-masing. Misalnya bagi pengurus kelas dapat membuat tata tertib kelas dan mengawasi peraturannya dengan ketat sehingga menjadi kelas teladan. Yang kedua dengan lisan. Jika seseorang tidak mampu melakukan amal ma'ruf dengan tangannya, cara kedua lisannya, misalnya memberikan nasihat yang baik, bermotivasi untuk melakukan kebaikan, dan mengingatkan akibat-akibat perbuatan kemungkaran. Yang ketiga dengan hatinya, yaitu memfungsikan kata hatinya yang bersih. Cara ini merupakan cara yang paling lemah karena hanya dapat membentangi dirinya sendiri. Kemudian bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri, terlepas dari substansi ajaran Islam. Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru datang dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyaknya cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk
ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.